Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membantu klien kita yang bernama Maya. Ya. Jadi Maya meminta bantuan kita untuk menyelidiki dan mencari tahu ibunya yang katanya orang-orang sekitarnya adalah seorang rentenir. Ya, betul banget, rentenir. Jadi di sini Mbak Maya sih lebih tepatnya ingin membuktikan omongan-omongan warga selama ini tuh benar atau hanya sekedar asumsi mereka aja. Betul kan? sekali. Nah, jadi sekarang kita udah ada di dekat rumahnya Mbak Maya nih. Maya, kita iya. tinggal bentar lagi masuk Jalan gang dikit langsung lagi. sampai. Iya, Yaudah, betul. kita langsung ke sana aja yuk. 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 Mbak Maya nelfon, Mbak Maya nelfon. Oh, bilang aja kita udah mau nyampe. Halo Mbak Maya? Iya nih, kita udah mau nyampe. Bentar deh Mbak Maya, tenang dulu, tenang dulu. Nangis. Bentar, Mbak Maya tenang dulu. Mbak Maya tenang dulu, tarik nafas dulu. Gimana? Kita udah di dekat rumah ini. Tinggal belok gang aja. Ya udah gini deh, Sherlock aja ya. Sherlock aja Mbak. Ya kita langsung ke sana sekarang. Yuk. Kok Sherlock lagi? Ini udah mau nyampe. Nggak tahu, dia katanya nggak di rumah. Dia bilang lagi ada di tempat kayak car wash gitu. Dia Sherlock mau Sherlock kita. Udah Sherlock belum? Dia di telepon sambil nangis-nangis. Ah, ya udah yuk. Nggak tahu, yaudah. Berangkat yuk. Mas Bas mana? Mas. Duduk sini ya Mas ya? Iya. Ih, apaan sih? Kenapa nangis ya, Yo? Nggak tahu. Tapi dia tadi nangis kayak panik gitu. Kayak lagi berantem sama seseorang deh kayaknya. Itu bukan Mbak Maya. Itu kan Mbak Maya ya? ya? Benar itu. Itu sini tuh. Dia tahu nggak nih? Kita udah nyampe. Karus. Turun aja lah ya, ini udah banyak orang nih, turun aja ya. Mbak Maya, Mbak. Buktikan ke saya kalau ibu kamu adalah orang baik-baik dan kamu bukan seorang rentenir. Saya menginginkan buat anak saya adalah seorang perempuan yang baik-baik. Dari keluarga yang baik-baik, dari bibit bobot bebet yang baik. Ini Bu, maaf Bu, bukan ikut campur. Kamu siapa ya? Saya nggak kenal. Di sini kita temenin. Saya nggak kenal. Ini nggak enak loh Mas, ribut-ribut depan kayak gini. Bisa diobrolin baik-baik kan Mas ya? Yang membunuhnya dia bukan saya. Bu, kalau sampai omongan ibu itu nggak benar, ibu harus meminta maaf sama ibu saya. Kamu ngancam saya. Belum apa-apa saja kamu sudah mengancam saya. Bagaimana kalau sudah menjadi istri anak saya? Mas ini diobrolin baik-baik aja gimana Mas? Apa ini ada kamera lain ya? Mas denger Ini ada dulu. masalah apa? Kita kan di sini temannya Mbak Maya. Oh Mas ya udah, kenapa? kalau memang Mbak Maya urusin dengan dia. Saya tidak ada urusan Ya, dengan sebentar dulu. Oh, Ibu jadi sudah janjian sama calon istri saya. Oh, ini calon istri. Ini calon istri saya ini. Ini kenapa ribut kayak begini? Nggak bisa diomongin baik-baik. Mas, Saya udah baik-baik, Mas. Saya udah ngomong baik-baik sama Maya. Tapi ternyata Mayanya nggak mau memberitahu kepada saya dan kepada ibu saya. Sudah nggak penting. Kita sudah tidak Bukan kenal dia. Mas, saya bukan kamu memberitahu Mas. Tapi saya ingin mencari tahu kebenaran semua orang. Ya udah, biar kamu mencari kebenaran itu, kamu buktikan ke saya dengan Fadli. Oke? Mas, ya udah. Kamu beresin aja sama teman-teman kamu ini sama kamera-kamera ini nih. Gini Bu, maksudnya biar kita ngobrol bareng-bareng aja gimana Mas? Enggak, Mbak. Ini nggak, Mas, Nggak ada hubungan, Mbak. Saya nggak ada Mas, biar nggak saya ribut kamu gini. tidak mau Maya, udah, Mas. Mbak Maya, biarin aja Mbak Maya. Mas, Mbak Maya. Bu, kita ngobrol baik-baik aja dulu Bu. Enggak ada hubungan teman-teman kamu ya. Mas, tolong Mas. Mas, jalan, jalan. Mas. Mbak, kok bisa ribut-ribut di sini Mbak? Saya telepon sama dianya, saya janjian di sini. Bentar Mbak, tadi Mbak ada masalah apa sama calon suami Mbak? Ada ibunya juga di sini berantem. Ayo, udah.
Kan banyak orang bilang ibu saya itu adalah rentenir, Mas. Saya masih nggak percaya, saya ingin membuktikan semua. Calon ibu mertua saya juga sampai nuduh ibu saya itu seperti itu. Terus calon suami Mbak gimana, Mbak? Justru dia lebih percaya sama ibunya. Nah, saya harus membuktikan semua. Bentar di sini tuh Mbak kayak ini kan calon suami Mbak. Iya. Orang yang nanti akan menjadi suami Mbak kan. Iya. Jadi kepala keluarga Mbak, tapi dia kok kayak lepas tangan gitu. Iya, maaf ya Mbak, malah menuduh seolah Mbak. menyudutkan Mbak di depan mertua Mbak. Kenapa malah menyudutkan Mbak? Saya juga bingung. Dia udah termakan omongan ibunya. Saya takut nggak jadi nikah sama dia. Aduh, astagfirullahaladzim, jangan kayak gitu Mbak ngomongnya. Ya udah Mbak, tenangin diri dulu Mbak. Mbak udah makan siang belum? Belum sempat. Kita cari tempat makan siang aja Pak, yuk kita sambil ngobrol. Boleh. Nah, di deket sini kan ada tempat makan tuh, tadi saya lihat. Gini deh Mbak, kita mending kita ke situ dulu, Mbak makan dulu. Karena ada juga yang pengen kita obrolin sama Mbak. Oh iya. Ya? Iya, Ya kita ke sana dulu aja. Hari ini Mbak, tadi kan saya bilang saya pengen ngomong sesuatu kan sama Mbak. Nah kan di sini permasalahannya Mbak minta tolong sama kita untuk mencari tahu kan sebenarnya ibu Mbak itu rentenir atau bukan. Iya betul. Nah kita 3 hari sebelumnya itu sebenarnya udah mencari informasi. Kita sudah menyuruh salah satu tim buat mengikuti dan melihat perkembangan dari ibu Mbak. Tentang ibu saya. Iya. Mbak. Oh, hasilnya gimana, Mas? Jadi menurut tim yang masuk, laporan tim, itu katanya ibu Mbak itu tidak melakukan kegiatan rentenir. Yakin tuh, Mas? Iya, jadi cuma kayak biasa aja. Memang sih benar, beberapa warga ada yang pinjam uang dari ibu Mbak. Dari ibu saya? Iya benar, memang Iya. beberapa ada warga yang pinjam uang dari Iya. ibu Mbak. Tapi ya wajar sih, normal, pinjam dan dikembalikan, nggak ada indikasi. Tapi dia bukan rentenir seperti itu kan, Mas? Makasih Bu. Kalau Makasih, Ibu. kalau menurut laporan sih seperti itu. Tapi gini ya Yo, yang gua bingungin adalah ini kan baru omongan dari orang-orang kan, belum kita langsung ke sana, kita belum langsung lihat. Bisa aja orang-orang itu nutup-nutupin. Pokoknya gue suzon ya, karena kan beberapa orang memang ada apa ya, kayak mereka takut gitu kalau misalnya rentenir dan kayak etikanya gitu Yo, nggak harus ngasih tahu segala macam. Siapa tahu memang orang-orang yang kita tanya tuh kebetulan ya memang menutupi. Tapi kan memang ada kan yang beberapa orang minjem itu yang kata tim, Benar. ya kan? Gue masih nggak percaya sih. Maksudnya nggak bisa percaya gitu aja, karena gue masih butuh bukti yang lebih banyak. Maksudnya tuh kita harus bukti lebih banyak lagi buat menguatkan Mbak di depan calon mertua Mbak. Iya, tapi karena baru-baru ini kan saya datang kemari 6 bulan yang lalu gitu kan. Karena udah hari hanya saya akan menikah dengan Mas Fadil. Selama ini saya tidak tahu kegiatan ibu saya seperti apa. Karena saya dari kecil saya tinggal sama nenek saya di Bandung, tidak di sini. Dan Mas Fadil pun asli orang Jakarta. Gitu. Jadi saya ingin lebih tahu tentang ibu saya. Tolonglah saya, Mbak. Mas, saya minta tolong. Nah, yaudah gini, kalau memang Mbak pengen kita menginvestigasi ibu Mbak, strateginya mending kita memang harus kenal dulu. Kita harus benar-benar lihat langsung gimana ibu Mbak perilakunya. Dan kemarin kan kita udah dapet informasi beberapa orang yang minjem uang sama ibu Mbak kan. Iya, dan Kita, Mas, seperti apa, Mas? nah ini Bu, kita harus coba tanya aja sama orang itu apakah gimana. Kita harus tanya lagi nih sama. Yaudah ini sekarang Ibu tenang dulu, Ibu minum dulu, nanti Ibu bisa makan. Baik, mau makan kan? Nah Ibu, biar lebih tenang. Jadi kita habis ini langsung ke rumah Ibu aja. Saya secepatnya ingin tahu, Mbak. Iya Mbak, sekarang Mbak tenangin diri aja dulu. Mbak belum makan kan, kita makan aja dulu di sini ya. Nanti habis itu kita langsung berangkat ke sana. Ya Mbak ya. Sabar ya Mbak ya. Mbak, bener kan ya rumahnya lewat sini ya? Iya, benar, benar, kita Mbak. salah Tinggal jalan. lurus aja kok. Oh benar. Bentar lagi juga sampai. Iya, coba aja ya. Semoga aja kita bisa dapat info dari warga sekitar. Iya, iya sih, Mbak. Mbak. Tunggu, itu kayaknya ibu saya deh, Mbak. Hah? Mbak.
Yang mana, Bu? Iya itu. Ini yang lagi marah-marah. Iya itu ibu saya. Marah-marah. Iya. Ada masalah apa ibu kak? Ini kenapa marah-marah sih? Udah yuk samperin. Ya. Kamu mau bikin malu saya? Hah? Ini juga kamera. Apa? Bu. Udah. Saya nggak suka kayak begini, tahu nggak? Kamu yang bikin malu saya. Hah? Kalian orang sewaan dia. Orang sewaan apaan, Bu? Bu, enggak. Yang utang Bu, dengerin dulu dong, Bu. sama saya. Mana Saya kunci jelasin, warung? saya jelasin. Kunci warung. Saya jelasin dulu, Bu. Apa? Saya nggak kenal sini semua, Bu. Jangan bohong kamu ya. Hah? Ini mau bikin malu saya. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya tanya. Tenang dulu, makanya jangan teriak-teriak kayak begini. Sampai lempar-lempar kursi ibu bisa Oh, iya dong. Kalian bikin malu Ya, saya. Ibu tenang dulu, Bu, biar bisa dengar kita ngomong, Bu. Kenapa? Mereka teman saya. Kamu dari mana? Kamu apa? Orang sewaanmu kan? Saya nggak kenal mereka semua. Saya nggak mau tahu. Saya nggak suka kayak Bu, ini udah. Udah. Bu, iya, udah. Selesai. Saya nggak mau kayak begini-begini. Ini bikin malu saya. Tahu nggak? Biarin nggak enak. Kamu udah bikin malu saya bikin malu kamu ya. Bu. Sama orang-orang. Sekarang kunci warungnya mana? Kasih sama saya. Ya, saya nggak mau tahu. Dengar nggak? Kunci warung. Ya, Bu, kalau ada masalah obrolin baik-baik bisa kan, Bu? saya udah nggak bisa ngomong baik-baik lagi. Ini depan orang-orang banyak, Bu. Biarin, saya nggak mau tahu. Kamu tahu nggak? Ya, udah berapa bulan kamu janji sama saya? Tahu nggak? Jangan janji-janjimu aja. Mau bayar, tapi nggak bayar, minta keringanan. Udah berapa kali saya kasih keringanan? Mana kunci warungnya? Saya bilang mana kunci warung? Kalian tahu nggak? Kalian jadi begini nih dari siapa? Hah? Dari saya kan? Kata dari saya kan? Iya. Mana janjimu? Tahu nggak? Apa? Ibu, selama ini minjemin uang ke mereka, Ibu. Apa? Masih benar dong omongan orang tentang ibu. Kamu jangan suka percaya sama omongan orang ya. Ibu bantu mereka. Jadi warung begini bekas siapa? Tahu kamu? Bu, nggak usah teriak-teriak dong kalau ngomongnya di sini. Begini deh. Saya marah karena mereka sudah janji sama saya. Udah berapa bulan ini mereka nggak bayar utang sama saya? Iya bu, saya mengerti. Ibu kan di sini mau menagih hutang kan. Cuma kalau ibu mau ngobrak-abrik tempat ini, mau menutup warung ini, nanti mereka bayarnya pakai uang dari mana? Bukan urusan saya, urusan mereka. Bu, saya bayar, Bu. Ibu, saya kasih waktu dong, Bu. Ya gini aja deh bu, mending kalau memang ibu mau nagih, mereka kan belum punya utang ya, belum punya uang ya bapak ya. Mending dikasih waktu aja bu. Bukan masalah begitu, Mbak. Ya, dengar dulu ya. Mereka ini udah saya bantu. Tapi nggak ada terima kasihnya sama saya. Tidak ada timbal baliknya sama saya. Kunci warungnya mana? Bu, ini kunci loh. Bu, itu kuncinya, Bu. Kamu pulang sekarang juga. Ibu bilang pulang. Ingat ya, ingat. Jangan pernah kamu melawan sama ibu, ya. Kalau kamu melawan sama ibu, jangan harap kamu bisa makan di rumah, minum di rumah. Astagfirullahaladzim, Bu. Kamu angkat kaki dari rumah Istighfar dong, Bu. Itu kuncinya, Bu. Bu, Mbak. Bro, ini. Mbak. Mbak. Ibu bilang kamu pulang. Bu, ini nggak bisa dibicarain baik-baik bu. Maksudnya ibu sampai ngambil kuncinya kayak begitu bu. Mereka mau dagangnya gimana bu? Bu, Udah. kalau nggak bisa dagang gimana mau bayar utang? Yuk, nggak enak. Banyak keluarga, yuk. Nggak enak, banyak keluarga. Mbak, berarti benar semua orang bicarakan tentang ibu saya. Saya harus dilihatin keluarganya. Jadi utangnya berapa sih sampai segitu banget? Mas, nah, kita ke warung itu lagi aja. Iya. Ibu, saya minta maaf. Ini gara-gara ibu kamu. Dia bikin onar di sini. Bener saya punya utang. Tapi nggak kayak gini caranya.
Bikin malu saya sama suami saya. Warung saya jadi sepi kan. Maaf kalau Itu boleh saya tahu. penghasilan satu-satunya warung ini buat bayar utang. Itu diambil sama ibu kamu. Saya mau bayarnya pakai apa? Minta maaf kalau boleh tahu berapa utang ibu sama bapak sama ibu saya. Ya memang kami punya utang sama ibu Mbak. Cuma kan gara-gara kayak begini, jadi kami malu, dipermalukan kayak begini Mbak. Gimana Mbak? Kan jadi seperti itu dagangan kami Mbak. Saya minta maaf sama Gimana tuh, Mbak? Harus jagain baik-baik. Punya perasaan. Saya juga manusia. Dilihat banyak orang juga saya juga malu. Mbak, ya kan kita nggak tahu juga bakalan kayak gini. Mbak Maya aja bahkan nggak tahu kalau ibunya minjemin uang ke kalian, Mbak. Saya kesel. Saya jadi tidur sama suami saya bawa kalian, Mbak. Dan sekarang gini pergi aja dia pergi. Jadi saya urus sama suami saya sendiri. Maaf ya Pak. Mamanya apa? Mas, Mbak, berarti benar. Omongan semua orang dan calon ibu mertua saya tentang ibu saya. Gimana ya, kita juga belum bisa memastikan sih. Tapi nggak ada kemungkinan. Caranya sih yo, kayaknya Caranya tuh terlalu ekstrim, bener gak kata kamu? kita harus cari tahu ke ibunya langsung. Masalahnya kita nggak tahu utangnya udah berapa lama. Gimana ya Pak ya? Maksudnya kalau memang utangnya ternyata banyak, ya menurut gue sih wajar, apalagi kalau memang waktunya yang udah lama yang dikasih, ya kan, nggak dibayar-bayar dan akhirnya sampai ngambil kunci maksa marah-marah kayak begitu sih menurut gue wajar ya. Mendingan kita tanya ke ibu langsung. Maksudnya bukan mencampuri ya Mbak, tapi kita biar bisa cari tahu sebenarnya tuh ada apa ibu sampai marah-marah kayak tadi. Aduh, nggak mungkin. Saya tahu ibu saya seperti apa. Nggak mungkin deh, Mbak. Maksudnya Ya, nggak mungkin kalau kita harus tanya langsung sama ibu. Jadi kita ketemu dulu deh sama ibu Pak. Nggak mungkin. Saya nggak berani pulang. Saya takut, Mas, Mbak. Saya takut. Nah ya udah deh gini deh Mbak, mending sekarang kita antar Mbak pulang dulu aja. Nggak deh. Enggak, kita antar Mbak pulang, tapi kita lanjutin besok aja. sekalian kita cari cara buat ngomong sama ibunya kayak gimana. Kita atur strategi lagi nanti. Yang penting sekarang kita antar Mbak pulang dulu, biar lebih tenang ibu juga sama ya Mbaknya ya. Yuk. Ya semoga aja sih nggak ada masalah lagi ya antara Mbak Maya sama ibunya kayak tadi tuh. Ya, tetap aja sih caranya tuh aneh. Tetap aja gue bingung sama permasalahannya ibunya sama yang tadi itu. Iya. Pak, jangan itu. Jadi, Pak. Pasti lagi ya. Emang ibu lihat, ibu tahu? Ya tahu lah orang saya warga sini. Emang dia sering nagih-nagih kayak begitu ya di daerah sini? Ya setahu saya sih gitu, dia suka apa minjem-minjemin uang itu. Minjem-minjemin uang? Oh iya. Ya tapi kan kalau naiknya kecil banget itu dia. Apa mau nanya? Tapi emang kalau minjemin duit itu emang suka pakai bunga-bunga berlebih ya? Kayak rentenir gitu modelnya? Wah kalau itu saya nggak tahu lah mas. Soalnya saya takut nanti saya yang disalahin. Disalahin gimana Pak, maksudnya? Ya nanti saya dituduh nyebar-nyebarin gosip itu. Ini deh Mbak, kalau misalnya kita pengen tahu itu gimana dong kalau misalnya Mbak bantuin kita deh. Mbak tahu nggak kira-kira orang-orang yang minjem uang ke Bu Janima tuh siapa aja ya? Mending mbak sama mas tanya aja no langsung sama adiknya. Sama Titin. Adiknya Bu Janima si Titin di sini. Bu Titin, Ya rumahnya di mana ya Mbak? di Jalan Damai sono. Jalan Damai. Ya, kira-kira naik angkot satu kali dah dari sini. Belok kiri dah, udah cari aja. Tanyain aja tuh Gang Damai gitu. Gang Damai. Ya. Bu Titin, Gang Damai ya? Oh ya udah kalau gitu kita. Makasih Bu. Ya, makasih banyak ya Mbak ya. Ya udah. Udah. Bener Kang, Gang Damai ini kan? Ini namanya kan ini. Misi Bu, maaf ganggu. Ini rumah nomor 3 ya? Iya betul. Ini
rumahnya Bu Titin benar? Iya, saya Ibu Titin. Oh, dengan Bu Titin benar? Ada masalah apa, Mas? Oh enggak ada masalah apa-apa Bu, kita cuma pengen ngobrol aja sebentar tentang Bu Janimah. Aduh, maaf, Mas. Saya buru-buru banget. Kok sampai ada kamera-kamera begini? Iya, makanya kita mendingan ngobrol biar gue tahu. Bang. Loh, kok Maaf ya. Saya buru-buru banget ya. Mbak? Bentar nih. Ini Unai nelpon nih, sama Oh ini, aduh gimana dong ini? Kenapa? Gini, lo udah urusin aja Unai sama Mbak Ola, terus lo kerjain aja gimana? Tapi nggak apa-apa. Kamera bagi dong. Ya udah splitin. Halo, naik gimana? Bang. Oh, ya udah gini aja deh. Lu share lo ke gua langsung ke sana ke kuburannya. Iya. Iya. Oke, lu share lo aja langsung. Gua ke sana. Oke, yuk. Kita langsung ke kuburan, ayo. Mbak, kok buntutin saya? Bukan buntutin Mbak. Ini Mbak, sebenarnya saya cuma mau ngobrol aja sebentar sama Mbak masalah Bu Janimah. Masalah apa ya? Gini Mbak, sebenarnya saya di sini dimintain tolong mengenai masalahnya Bu Janimah. Jadi saya diminta tolong sama Maya untuk mencari tahu karena selama ini tuh warga-warga nuduhnya kalau Bu Janimah ini rentenir Mbak. Ya Allah, kamu itu sok tahu banget sih, pengen tahu urusan orang aja. Bukan ini tahu urusan orang Mbak. Hanya di sini mau bantu Maya karena Maya juga nggak terima kalau ibunya dituduh sebagai rentenir gitu loh maksudnya. Saya juga peduli, Mbak, sama kakak saya. Emang saya nggak peduli? Bagaimana juga dia kan kakak saya. Ya, makanya saya ngobrol sama Mbak, gimana baiknya kalau kita bisa membantu Maya Mbak, biar ibu Janimah itu nggak dituduh sembarangan sama orang lain. Sebenarnya kakak saya tuh dulu tuh punya susah banget. Susah. Keluarga kita tuh aniaya. Iya. Maksudnya gimana? Dulu waktu orang tua kita pinjem uang di rentenir, kami sampai diusir-usir dari rumah. Diusir dari rumah? Sama rentenir itu. Ya Allah. Bahkan Mbak, kakak saya, Janimah, pernah mau dijual ke tuan tanah. Tapi alhamdulillah Mbak, bagaimanapun juga kakak saya itu udah banyak ngebantu, mengangkat derajat orang tua. Bahkan saya hidup sekarang seneng, itu karena dia. Sekarang keluarga kita udah seneng, udah banyak duit Mbak. Dia yang membantu kita semua. Ya Mbak, mohon maaf udah. Tapi kan ya sekarang usahanya kan bukan berarti harus meminjamkan uang lalu dibungain Mbak. Ya nggak apa-apa, itu kan urusan kita, bukan urusan Mbak. Allah Maha Adil. Bukan maksud saya ngasih tahu Mbak atau nyeramain enggak maksud saya mengingatkan, bukannya itu kurang baik ya Mbak. Udah Mbak, saya permisi. Bang, kiri Bang. Mbak, Bang, kiri Bang, ada yang kiri Bang. Mbak Titin, Mbak. Loh, kok kalian nelfon? Mana? Halo, Yo? Iya. Gimana? Enggak, gue masih diangkut, tadi turun gitu aja. Belum dapat informasi banyak, tapi ada kan gue ceritain sama lu di mana sih? Hah? Ngapain? Yang bener? Aduh. Kan gue udah sini. Ya lo kirim Sherlock aja. Masih dekat. Yaudah gue pakai angkot aja deh kalau gitu. Iya. Assalamualaikum. Gimana? Itu Ibu Janimah tadi gue udah kesini sama orang, tapi kenapa ya? Kayaknya dia aneh deh. Masa dia celingak. Kenapa ya? Itu makamnya siapa? Kok dia nyebar kayak begitu? Itu dari tadi di sini. Lah, lihat tuh. Yuk, lihat dia. Jangan-jangan bener dia pakai pesugihan, bisa aja kan? Tapi kemungkinan besar. Tapi kemungkinan besar kan gitu. La ilah. Kamu dari tadi menurut saya kan? Iya. Enggak Bu, Ibu tenang dulu deh Bu. Ibu tenang dulu, jangan pancing emosi Bu. Kita kesini bukan buat ngikutin Ibu ataupun ngeliat Ibu. Kita bisa ngobrol sebentar nggak Bu? Terus kamu ngapain ikutin saya? Saya tuntut kamu ya. Matiin itu kamera.
Iya Bu. Saya bilang matikan. Iya kamera mati. Saya nggak mau begitu. Iya kamera mati. Bu. Ya bu, ya bu, ya bu. Gini Bu, tadi kan saya sempat dengar Ibu bilang kalau misalkan Ibu malah ketawa-ketawa, kalau boleh tahu itu makam siapa Bu? Itu bukan urusan kamu, itu makam bapak saya. Iya tapi tadi Ibu kayak bilang menikmati uang, menikmati Itu uang urusan begitu. saya kasih uang ke orang-orang itu urusan saya, bukan urusan kamu. Saya wajar menikmati, Ya kita ngerti, cuman kan kasihan Bu orang-orang itu Bu. tidak peduli buat saya. Bu, baik-baik bu. Ingat ya, jangan pernah ngikutin saya lagi dan jangan pernah deketin anak saya lagi. Dengar kamu? Bu ini kan kasihan Bu. Bu, astagfirullahaladzim. Hi. Lah pergi kan. Bu. Ah, udah gak ketangkep. Apaan sih kalian kejar-kejaran gitu? Enggak tadi kan gue di sana ngeliatin kan. Ya, dia ketahuan kita terus kita dilempar tanah kayak gitu. Lo tadi Kiki gua pakai sama Jerry jatuh lagi ditabrak. tadi. Marah-marah gitu sih, barusan gua sama Jerry mau ditabrak. Gini. Ini jangan ngobrol di sini, situ aja. Ada apa sih sebenarnya? Enak tengah jalan. Biar apa tengah jalan? Apaan sih? Tadi kan gue ngikutin, gue ngeliatin kan sama Kiki kan. Ini ada yang aneh. Kalau orang yang namanya ziarah, itu kan pasti bunganya ditaburin kan. Iyalah. Kalau sama dia itu disebar-sebar. Dan anehnya lagi lu tau nggak, air mawar itu kan biasanya kan dikasih Iya buat ke makam ini kan. diusap ke muka. Lo canda. Dan dia tuh nggak ada. Kalian salah lihat ini. pasti Bentar salah. dulu. Dan dia tuh nggak ada kayak empati sedih-sedihnya. Dia malah ngakak-ngakak di kuburan. Hah? Ini pasti ada yang nggak beres nih sama dia. Entah dia pakai hal-hal yang mistis atau enggak. Nih gue yakin banget ada yang nggak beres nih. Bisa jadi tuh. Mungkin cerita, katanya dulu mereka tuh sering diusir juga sama rentenir karena orang tua mereka tuh sempat minjem uang juga ke rentenir. Nah, bisa dibilang Bu Janima tuh dulu hidupnya susah banget yo. Serius? Iya, nah Bu Janima ini yang bisa ngangkat harta martabat keluarganya. Ya Bu Titin akhirnya nggak suka dan pergi gitu aja. Ya wajar. Tadi Bu Titin juga sempat bilang kalau dia tuh kayak mau balas dendam ke orang-orang, mau nunjukin ke orang-orang kalau misalnya keluarga mereka sekarang udah bisa, udah berada. Ya udah aneh kan dari tadi kan. Aneh. Ya udah gini. Mendingan, kita sambil jalan mobil nggak ya? Yaudah yuk, gue ikut ke mobil ya. Mendingan kita langsung kasih tahu Maya aja. Oh udah ada rekamannya tadi kan? Udah ada gambar, udah ada. Gue juga ada rekamannya. Kita tunjukin aja sama Maya. Ini buat bukti A ya. Iya. Halo Mama ya. Halo Mas. Halo Mama ya. Maaf ya ini kita datangnya sore-sore. Jadi seharian ini kita udah coba investigasi sendiri. Kita udah datang ke Mbak Titin. Mbak Titin, Iya. maksudnya adik ibu saya? Iya. Iya benar. Kita juga Tante ngikutin. Titin. Iya, Tante Titin, Mbak. Ya. Kita juga ngikutin Ibu Mbak juga tadi. Dia sempat. Kok kalian tahu sih bisa ketemu sama Tante Titin? Ya dan tadi kita juga sempat ngikutin sampai ke makam juga. Gini aja deh, kita udah punya bukti, gambar, audio juga. Mbak mending lihat Mbak sendiri. mendingan deh. aja. Sambil duduk aja kali ya, Mbak. Mbak duduk aja. Jadi ini saya sebenarnya ikutin Mbak Titin, ikutin Tante Titin waktu diangkot. Mana ini Mbak? Nah ini nih. Ini kan Tante Titin? Iya benar, itu tante aku, Iya, adik Mbak. mama aku. Mbak, lihat deh. Jadi saya sempat ngobrol gitu sama Tante Titin kan. Iya. Dia awalnya emang nggak mau ngobrol sama saya, malah saya dimarah-marahin diangkot. Tapi akhirnya ternyata Tante Titin cerita tentang permasalahan dulu keluarga Tante Titin dan juga ibunya Mbak. Dan di sini juga dia cerita alasan kenapa sekarang ibunya Mbak punya, maksudnya pinjam uang ke orang-orang. Maksudnya memang benar ibu saya tuh memang rentenir. Nah ini kan cuma sekedar bukti Mbak. Jadi kita cuma masih bisa berasumsi doang. Belum bisa meyakinkan kalau Ibu Mbak itu seorang rentenir. Ya tapi kalau misalnya dengar cerita dari Tante Titin waktu aku diangkot ya Mbak. Mbak Titin sih bilang kalau sebenarnya mereka kayak gini tuh untuk balas dendam. Mereka kecewa sama kehidupannya di sebelumnya waktu mereka keluarganya katanya susah ya Mbak.
dulunya. Iya. Jadi Tante Titin udah cerita semua. Udah. Nanti banyak sih Mbak, harus lihat banyak di sini. Kalau ini gimana ya? Dan saya juga ngikutin Ibu Mbak. Itu Ibu Mbak tuh datang ke makam. Aduh gimana ya, gue nggak enak ngomongnya, gini aja deh, mending ditunjukin. Mau ke sini deh, kasih gambar yang kita ikutin di Makam gimana? Coba dilihatin. Oke, jadi ada yang aneh Mbak di sini. Jadi Ibu Mbak itu tuh datang ke sebuah makam, kita nggak tahu itu makam siapa. Ini gambarnya nih. Ya. Iya kan? Oh iya. Tahu nggak itu makan siapa? Nggak tahu nggak itu makam siapa? Itu makam kakek saya. Yang aneh tuh, yang aneh Ibu Mbak tuh ketawa-ketawa di situ. Nih kan lihat nih, nih dia air mawar itu bukannya disiram di makamnya, tapi malah buat cuci muka. Itu yang aneh, kita jadi berasumsi negatif kita ngeliat ini. Ini lo disiram ini ya? Tanah. Iya, Yang ketahuan kan? bener nih, Itu ketahuan. nih. Jadi sebelumnya kayak dia ngelakuin ritual, ngelakuin ritual gitu. Ritual gimana sih, Mas? Ya, saya sih nggak bisa kasih penjelasan ya Mbak. Ritualnya ya kayak apa ya, melakukan mistis atau mungkin pesugihan. Kita nggak tahu. Soalnya Gak kalau mungkin, Mas. orang Mungkin ibu normal, saya seperti itu. iya maksudnya kalau orang normal datang ke makam berdoa itu tuh nggak pakai ketawa-ketawa, nggak pakai nyebar bunga yang disebar-sebar ke sana ke sini, nggak buat cuci muka juga air mawarnya. Kalau Mbak emang nggak tahu, Ibu Mbak tuh pernah melakukan hal-hal yang mungkin mistis atau Saya tahu. Ibu saya itu cuma baik-baik aja. Mungkin ya kalau disambungin cerita dari Tante Titin ya, itu mungkin salah satu cara dia buat maksudnya merubah kehidupannya dia dan keluarga. Makanya kenapa Tante Titin malah nutupin ya? Ibu saya ngomong seperti itu kan dosa. Itu kan dosa besar, Mas. Mbak, yaudah gini aja deh Mbak. Ini kan udah waktunya azan maghrib. Mending kita sholat dulu aja ya Mbak ya. Biar Mbak juga tenangin diri dulu. Ya Mbak? Nanti kita pikirin strategi lagi. Kan kita habis sholat Mbak, udah tenang kan. Jadi nanti kalau misalkan Mbak ngobrol sama Ibu Mbak, itu Mbak harus lebih tenang ya Mbak ya. Jangan kepancing emosi. Iya. Gimana pun juga kan dia Ibu Mbak kan. Maya! Maya! Bapak cari kamu kemana aja? Maya! Pak, tenang Pak, dulu deh, Pak, dengar dulu, Pak. Apa? Bapak tuh bantu Maya. Dan ibu tuh sadar, dan ibu tuh bertobat, Pak. Apa yang mesti kamu jelaskan lagi? Pak, ibu tuh minjemin uang ke sana kemari. Ibu tuh jadi rentenir, Pak. Maya, kamu itu dibesarkan dari ibu kamu tuh nyari uang seperti itu. Kamu siapa? Kamu saya ikut campur. Bukan gitu Pak. Gak usah campur Ya kamu. bukan kita Ini ikut urusan campur. anak saya. Perempuan anak sendiri nih Pak. Gak usah ikut campur kamu. Bukan ikut campur. Kamu Pak. siapa? Nggak, di sini kita berpihak sebagai melihat warga Pak. Warga kan banyak yang kasihan, pinjam uang tapi malah digunain. Udah. Bapak gimana sih? Gak bisa begitu. Nggak, Bapak nggak malu sebagai orang tua di sini yang ditokohkan warga malah punya saudara kayak begitu? Saya ini lebih tahu urusan kamu tuh orang luar, nggak tahu apa-apa. Pak, itu tuh haram, Pak. Itu tuh uang haram, biar Bapak tahu. Lagian kamu juga masih berteman sama orang-orang ini. Mereka tuh bantu Maya.
Maya ingin Pak, ibu tuh bertobat Pak. Iya, nanti kamu Dia bicara. menyakiti orang terus. Gak usah kamu naik ke rumah sini. Ini ada di jalanan. Ayo pulang. Ini cuma mau bantu Maya. Kamu pulang. Iya Pak. Iya Pak. Kamu ada urusan. Enggak begitu. Kamu ada urusan. Kasih Bapak. Gimana sih Pak? Itu ada apa Pak di rumah kita Pak? Ayo Pak. Ayo Pak. Bapak, Ibu tenang dulu. Jangan main hakim sendiri. Tenang dulu, jangan kayak begini. Ini mending kalau ada masalah kayak begini diomongin sama Pak RT. Ya Allah. Kalian ada apa nih di dalam ini? Bu, tenang dulu. Sabar, Bu, sabar. Bu, ibu paling terima kasih sama saya. Kalian tuh bisa apa? Kalian bisa saya bantu. Bapak Ibu tenang, jangan kayak begini, Bu. Mending gini aja, ini daripada ribut begini, panggil Pak RT aja diomongin baik-baik, jangan kayak begini. Kalian boleh marah sama saya. Kalian boleh laki-laki saya. Tapi jangan anak saya. Jangan suami saya. Ya, itu semua karena perbuatan kamu. Salah kamu sekarang tanggung sendiri kan? Perbuatan salah saya apa? Kamu sudah merugikan warga sini. Kamu gencat dengan bunga-bunga besar kamu itu. Sampai warga kan bisa bayar. Merugikan apa? Kalian semua saya bantu. Kalian semua pakai uang saya. Masih nggak mau sadar. Dasar. Kita jangan main hakim sendiri. Saya Pak RT di sini ya. Ada apa ini coba jelasin sama saya? Bapak udah tahu, jangan belakang nggak tahu Pak bahwa dia Saya ini memang minta tidak darah tahu. Pak. Kamu di sini ada rentenir ya. Kan kita bisa bicarakan baik-baik. Tenang dulu dong, bukan begitu. Kalian semua tidak menghargai saya ya. Udah sekarang mau jemput tuh. Ibu tenang dulu dong, jangan kayak begini caranya, Bu. Ya Allah, dia mau baik-baik. Pak RT ini benar, ada warganya, Pak RT. Pak ini bisa nih, ya Allah, Bu, Ibu ini bisa tenang nggak sih, Bu? Bu, Ibu ini, ya Allah, Pak RT. Jangan itu udah serantan. Padaku yang kesalahannya. Aku perbuatan ibu. Punya malu, Bu. Bentar lagi Maya akan menikah, Bu. Malu. Maafin ibu Maya. Saya salah. Sekarang aja lu bilang salah lo. Mana aja? Kalian kan nggak tahu kan bagaimana saya, penderitaan saya. Sampai sekarang akhirnya saya jadi begini. Kalian semua nggak tahu. Saya juga dulu diinjek-injek sama rentenir. Kalian juga nggak tahu kalau saya ini korban rentenir.
Ya sekarang ibu jadi kayak gitu. Sadar Bu, sadar. Maafin Ibu Maya. Ibu minta maaf atas nama ibu saya. Saya meminta maaf. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta maaf, tolong dimaafkan istri saya ini ya. Jangan sampai istri saya sampai kesalahan terus ya. Ya, saya minta maaf benar-benar. Maaf, maaf, saya minta maaf sama kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu udah dong. Di sini kan udah ada Pak RT. Pak RT kan lebih wajib buat ngatur urusan keluarga masyarakatnya kan. Jadi udah jangan main hakim sendiri tolong. Ini nggak puas kalian udah pecah-pecahin apa, lempar-lempar rumahnya. Udah dong Pak Bu. Ya bapak-bapak, ibu-ibu tenang semua ya. Yang penting kan sekarang ibu ini udah minta maaf sama kalian semua. Sekarang udah mengakui kesalahannya. Kalau ada apa-apa dibicarain dong sama Pak RT, jangan main hakim sendiri. Biar dia sadar. Udah Bu, udah. Istri saya dulu sadar. Tolong dimaafkan. Kalau Pak RT nggak mau, saya panggil ke polisi. Kalau nggak mau, Pak RT nggak tanggung jawab. Tolong jangan Bu. Saya janji Bu. Setelah ini saya nggak akan pernah lagi. Katanya nolong warga, malah saya warga. Kenapa? Pergi dari sini. Udah tenang Bu, udah Bu. Maaf ya, orang ini kan sudah mengakui kesalahannya. Sekarang kita bubar semua, bubar Bu ya. Pak RT berani jamin, Pak RT. Pak RT berani jamin ini. Saya yang jamin, udah tanggungan saya sekarang Ibu ya. Udah bubar. Ibu, udah sadar ya Bu ya. Jangan begini, jangan seperti ini lagi ya Bu ya. Pak, tolong nasihatin istrinya ya. Iya, ya nanti saya nasihatkan. Iya, iya. Maaf ya Pak, saya mau pulang Pak ya. Terima kasih banyak Pak RT ya. Ya, Assalamualaikum. Mulai detik ini, Ibu sadar Bu, jangan nyakiti orang terus. Itu nggak baik. Bertobatlah Bu. Saya maafin Ibu. Ibu menyesal. Maafin Pak. Iya. Udah semuanya kita ambil hikmahnya aja ya. Kesalahannya saya maafin. Seburuk apapun pengalaman kita, sepahit apapun hidup yang kita jalani sebelumnya, bukan berarti itu bisa jadi alasan seseorang untuk mencari nafkah dengan cara yang merugikan orang lain. Apalagi menjadikan masa lalu sebagai cara balas dendam. Itu sangat tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Kalau yang namanya dendam dan keinginan untuk balas dendam itu dosa. Dan semoga aja Ibu Jadimah bisa sadar dan memperbaiki hubungannya dengan warga di sini. Ya terutama untuk Mbak Maya, semoga calon suaminya dan calon mertuanya akhirnya mengerti dengan posisinya sekarang. Insya Allah kita doakan yang terbaik buat mereka. Kalau begitu saya Mario Wiriks. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.